Fast Innovation Method. Yang pertama adalah Innovation Blitz. Pelanggan Parker Hannifin meminta untuk mendesain spesifikasi sistem kontrol next generation untuk sensor bahan bakar. Hanya ada waktu 2 minggu untuk konfirmasi spesifikasi. Biasanya, proses desain yang lengkap selesai dalam waktu 9 bulan. Dalam hal ini dilakukan Innovation Blitz. Dengan Innovation Blitz, Parker memperkerjakan tim cross-functional dengan pelanggan dan supplier selama seminggu, dan menugaskan mereka dalam proses desain yang terstruktur. Dan hasilnya 80% spesifikasi untuk desain dan fitur selesai dalam 4 hari. Persiapan yang dilakukan adalah pengembangan persetujuan, pemilihan tim, komunikasi pre-blitz, kebijakan dan prosedur, serta kesiapan data. Hari pertama, tahap 1 adalah discovery, pengajuan tim, review persetujuan dan current state alignment. Tahap 2 adalah assessment, studi analisis untuk area atau pasar yang didesain. Hari kedua, tahap kedua adalah penyelesaian, lalu masuk ke tahap 3 yaitu pengembangan ide dan solusi. Lalu hari ketiga masuk ke tahap 4 yaitu piloting, terdiri dari piloting dan pengujian ide. Lalu hari 4, masuk ke tahap kelima yaitu konfirmasi desain dan presentasi ke manajemen. Setelah itu dilakukan follow-up implementasi, verifikasi skala penuh dan peluncuran produk. Metode yang kedua adalah metode FastGate, mengontrol lead time inovasi. Tahap 1 adalah konfirmasi. Masuk gate pertama yaitu validasi. Setelah divalidasi masuk ke tahap 2 yaitu pengembangan konsep. Setelah itu terdapat gate kedua yaitu launching proyek. Tahap pertama adalah konfirmasi. Lalu masuk ke gate 1 yaitu validasi. Setelah divalidasi masuk ke tahap 2 yaitu pengembangan konsep. Lalu masuk ke gate kedua yaitu launching proyek. Masuk ke dalam tahap 3 yaitu pengembangan produk atau layanan. Setelah proyek di-launching, masuk ke dalam tahap 3 yaitu pengembangan produk atau layanan. Lalu masuk ke gate 3, apakah harus dilakukan pengujian. Lalu masuk ke tahap 4 yaitu pengujian dan validasi. Setelah itu masuk ke gate 4, yaitu apakah produk ini sudah siap di-launching. Lalu masuk ke gate 4, persiapan launching produk. Setelah itu masuk ke tahap 5 yaitu launching. Tahapan proyek bisa dimasukkan ke tahap pengembangan selanjutnya jika data menunjukkan bahwa lead time dan utilisasi critical resource di tahap selanjutnya tidak akan keluar dari rencana. Contohnya, gate antara membangun business case dan pengembangan. Terdapat 57 proyek dan pengembangan, sedangkan untuk tingkat penyelesaian rata-ratanya adalah 4,3 per bulan. Lead time saat ini adalah 13,2 per bulan. Sedangkan untuk rencana lead time itu sendiri hanya 12 bulan. Keputusan yang diambil adalah menunda peluncuran. Adjustment sebelum launching proyek baru. Dalam menentukan status operasional, yang harus diperhatikan adalah jumlah project in process, waktu antrian setiap kegiatan, critical resource, persentase penggunaan critical resource, target pasar, tingkat penyelesaian rata-rata semua proyek, lead time keseluruhan dengan little slow, feedback loop antara poin-poin critical resource dan task in process pada interval yang tepat. Lalu dalam menyesuaikan sistem kerja dan workload, yang perlu diperhatikan adalah adjustment terhadap penggunaan critical resource, tidak memprioritaskan proyek jika terdapat tugas tertentu yang memerlukan waktu 50% di atas waktu yang direncanakan, buffer waktu setiap proyek, serta membatasi utilisasi critical resource sebesar 60% dan lainnya 80%. FastGate check. Evaluasi dampak pada lead time rata-rata dan critical resource. Yang harus dicek adalah mereview data dalam proyek yang sedang berjalan, tingkat penyelesaian rata-rata, lead time to market, dan persentase utilisasi. Lalu menentukan apakah pemasukan proyek baru ke dalam tahap selanjutnya akan menyebabkan lead time menjadi panjang atau melenceng dari rencana, serta menentukan pengaruh pada critical resource. Metrik untuk mengukur kesuksesan proses FastGate. Yang pertama yaitu proses.
Di dalamnya terdapat biaya proses pengembangan, lead time, jumlah iterasi, persentase utilisasi, dan sebagainya. Lalu untuk output, di dalamnya terdapat kualitas, serta nilai yang diciptakan inovasi. Untuk program, di dalamnya terdapat variasi anggaran, jadwal, target biaya, dan kepuasan pelanggan. Untuk finansial, di dalamnya terdapat persentase pendapatan atau profit dari inovasi baru dan persentase bisnis case yang dicapai. Contoh berikut ini adalah dashboard pengembangan produk. Sebuah perusahaan manufaktur peralatan konstruksi memiliki masalah dalam mesin baru yang terus-menerus melebihi beban dan budget. Solusinya adalah menambah cycle time dalam pengembangan produk, memasukkan metrik stabilitas desain untuk melacak kualitas, serta melacak persentase produksi pada setiap review gate untuk meningkatkan visibilitas checklist review gate. Target yang ditetapkan dalam produk cost. Produk cost sendiri dapat mencapai target yang telah ditetapkan, dengan rata-rata melebihi 0,9. Lalu development cost belum mencapai target dengan rata-rata, sedangkan untuk development cost belum mencapai target dengan rata-rata di bawah 0,7. Untuk cycle time sendiri melebihi dari target IPD cycle time, dengan rata-rata kurang lebih 10,5. Pada pemaparan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pada level proyek, Fast Innovation adalah tentang memunculkan prioritas baru ke dalam sistem proyek, manajemen, dan adopsi beberapa praktik baru. Praktik tersebut antara lain, paralel proses seleksi sustaining innovation dan evaluasi disruptive innovation. Pengumpulan data tentang waktu yang diperlukan inovator untuk inovasi, menggunakan sistem fast gate untuk evaluasi dampak pada utilisasi resource dan lead time sebelum sebuah proyek melalui tiap gate, serta jumpstart proyek melalui pendekatan innovation blitz.